Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setiamu. Satu hari lagi kami boleh menikmati kasih setiamu. Bapa, kami mau mempersiapkan hati untuk menerima benih firman-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Jonathan Patiasina, biar kasih karunia-Mu juga berlimpah atasnya. Tuhan, taruhlah isi hati-Mu atasnya, pakai hamba-Mu ini menjadi kepanjangan tangan untuk menjadi berkat buat kami. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, Allah Roh Kudus tuntun kami, beri kami hikmat untuk menangkap pesan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan.
Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Yang mau bersuka cita buat kebaikan Tuhan, katakan tanganmu, sorakan haleluya. Kami mau terima sukacita yang daripadamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan, katakan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang tepuk tangan, sorakan haleluya. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Sama-sama angkat tangan kita, sorakan haleluya. Haleluya.
penuhiku. Sama-sama angkat tangan, mengatakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Dengan imanku katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sebab sukacitamu nyata ya Tuhan. Amin. Penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin Tuhan. Semangat sebab kekuatan kami, kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi katakan, sukacitamu nyata Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Raja dan Raja, sorakan haleluya. Kau Raja Tuhan. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari pagi ini kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami penyembahan. Sebab kami tahu Tuhan apa yang kami punya semua daripada-Mu ya Tuhan. Sebab itu pagi ini kami mau naikkan suara, kami mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Persembahkan Tuhan yang terbaik buat Tuhan. mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya,
Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, salam sejahtera GBI Rayon 1H. Merupakan sebuah kehormatan bisa berjumpa dengan saudara. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Sampaikan isi hatimu bagi kami semuanya Tuhan. Jangan tahankan hal yang baik yang Kau ingin berikan buat kami. Roh-Mu yang sudah dicurahkan itu Tuhan, berbicara kepada kami, memberikan hikmat dan wahyu buat kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bantu hamba-Mu untuk menerjemahkan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan, biar kami semua bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara sedang dengan judul khotbah saya pada hari ini adalah Developing Spiritual Intelligence. Bagaimana kita mengembangkan apa yang kita sebut dengan kecerdasan rohani dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah turun ke atas kita. Kita semua sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi seringkali kita perlu sekali mengalami terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kerohanian kita. Bahwa pengertian dari kecerdasan rohani ini seringkali kita selalu hubungkan dalam dunia roh saja. Padahal sebenarnya kecerdasan rohani itu lebih banyak berada pada dunia mentalitas manusia. Itulah sebabnya kita perlu sekali mengerti apa kata Alkitab mengenai hal-hal ini supaya kemudian kita bisa masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Nah, ini kita penting sekali melihatnya. Nah, mari kita akan membaca beberapa ayat di Alkitab kita. Kalau orang tanya pada saya, contoh di Alkitab tentang spiritual intelligence, akan ambil siapa? Banyak di Alkitab. The whole range of the Bible filled with people, ya. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu penuh dengan orang-orang yang telah menunjukkan bagaimana mereka bertumbuh dalam spiritual intelligence mereka. Mereka berkembang dalam kecerdasan rohani mereka. Nah, tapi tentu yang paling ideal adalah kalau kita mengambil kehidupan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena dia contoh yang paling jelas tentang bagaimana kita bertumbuh dalam pola pikir kita. Sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang mengerti dan mengenal kehendak Allah dalam kehidupan ini. Nah, mari kita akan membaca beberapa ayat di Alkitab. Yang pertama kita akan membaca dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-40. Nah, tentu kita tahu Injil Lukas pasal 2 ayat 40 ini bercerita tentang Yesus Kristus, ya. Dan kalau saudara baca dari atasnya bagaimana dia diserahkan pada hari yang ke-8, kemudian dia bertemu dengan dua orang yang kita tahu di bait suci, ya. Yang satunya bernama Hana, ya. Kemudian mereka mempersembahkan Yesus dengan nubuatan-nubuatan yang luar biasa, ya. Waktu dia disunat pada hari yang ke-8 diserahkan, kemudian dia datang kepada sebuah pertumbuhan sebagai seorang manusia, ya. Dia mulai dari anak kecil sama seperti semua kita. Dan ditulis di Injil Lukas pasalnya kedua ayat ke-40 berbunyi sebagai berikut. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kemudian itu sudah tahu ayat berikutnya bercerita, dan kalau sudah baca ayatnya yang ke-13 dan seterusnya, itu bercerita, dari ayat ke-41 dan seterusnya, saudara akan mendapatkan bagaimana Yesus kemudian saking bertumbuhnya secara intelligence, dia kemudian baru berumur 12 tahun waktu terjadi bar mitzvah. Dia dibawa oleh orang tuanya pergi ke Yerusalem.
Kemudian sudah tahu ceritanya orang tuanya kemudian meninggalkan Yesus karena mereka pikir Yesus sudah pulang dengan sanak saudara yang lain. Sementara mereka berjalan kembali ke Galilea atau ke Nazaret, mereka ingat Yesus tidak ada. Jadi kemudian mereka balik lagi kembali ke Yerusalem, mendapati Yesus ada di dalam bait suci, ada di dalam bait Allah, dan sedang berdialog, bertukar pikiran, menanyakan sesuatu kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan mereka kemudian menjawab, dan dia juga menjawab mereka. Jadi ada tanya jawab yang luar biasa, dan mereka terheran-heran akan itu tuh kemampuannya di dalam. Kalau sudah baca di ayat tersebut, sudah baca di ayatnya yang ke 47 ya, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ya, Lukas 2 ayat 47. Jadi kecerdasan Yesus luar biasa sekali. Jadi waktu orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. There are things that the parents don't even know bagaimana dia bertumbuh, tapi Yesus bertumbuh. Itu waktu dia berusia 12 tahun. Nah, yang saya mau kita lihat adalah ayatnya yang ke-52 kan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang powerful yang menunjukkan bagaimana Yesus bertumbuh. Dia kemudian mengembangkan apa yang saya sebut dengan kecerdasan rohaninya. Jadi kecerdasan rohani tidak menilai usia. Yesus 12 tahun. Dia begitu cerdas, orang sampai tercengang-cengang bagaimana melihat dia beradu argumentasi, bagaimana dia bertanya dan kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan itu hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita memasuki lebih dalam untuk membahas hal ini. Bahwa memang benar, kalau kita sebagai orang percaya harus memulai dengan dasar yang benar untuk membangun kecerdasan rohani kita. Nah, apa dasar dari kecerdasan rohani kita? Yaitu adalah roh yang dijadikan baru. Jadi mengapa kita perlu bertumbuh secara rohani atau memiliki kecerdasan rohani? Sederhana, karena kita ini adalah ciptaan baru. Oleh karena karya Kristus. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Itu menunjuk kepada roh manusia, roh saudara dan saya. Roh kita roh yang sudah baru. Roh kita tidak akan bisa diperbaharui lagi karena dia sudah baru. Roh yang baru ini sempurna barunya. Dia menjadikan kita manusia baru. Roh kita baru. Sudah jelas. Disitulah kemudian Tuhan deposit, kalau saya punya bahasa itu, dia install di dalam roh kita semua yang penting buat kehidupan saleh. Dia telah install semua berkat-berkat rohani. Dia telah taruh semuanya di alam roh itu. Sejalan dengan masuknya roh Yesus dalam kehidupan saudara. Saudara masih ingat ya? Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam menuliskan kepada kita. Dan karena kita adalah anak, dia telah mengirim roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Baru ayat yang berikutnya berkata kita ini menjadi rekan pewaris, menjadi ahli waris dari kerajaan Allah bersama dengan Yesus. Jadi dengan kata lain, sebagai ahli waris semua sudah diinstal di alam roh kita. Jadi secara rohani kita sudah komplit sebenarnya. Nah, sekarang saya mau supaya saudara berpikir sekarang. Apa yang terjadi setelah ini? Disinilah kita sebagai orang percaya seringkali melupakan hal ini. Kita berpikir bahwa kehidupan Kristen itu cuma begini. Oke, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita tunggu saja hidup di dunia ini. Sebentar dijemput kita masuk ke sorga. Selesai. Dan begitulah kita berpikir tentang kehidupan kekristenan kita. Padahal tidak demikian, saudara. Tuhan menginginkan saudara dan saya mengembangkan manusia roh yang ada di dalam saudara. Nah, apa yang dimaksud mengembangkan manusia roh ini? Roh di dalam kita sudah oke, tapi kita perlu mengizinkan
roh kita menguasai jiwa kita. Sehingga lewat jiwa kita, kita dapat kemudian melakukan apa yang roh inginkan. Roh tidak bisa langsung memerintah tubuh. Sebab kita tahu di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-12 dan kemudian 17 kita diulang-ulang hal tersebut bahwa keinginan daging dan keinginan roh selalu berlawanan. Jadi roh harus mempengaruhi jiwa supaya jiwa ini dapat mempengaruhi atau memerintahkan tubuh lewat otak kita supaya otak kita memerintahkan tubuh kita supaya tubuh kita dapat melakukan keinginan roh. Nah, ini jelas adalah sebuah hal yang sangat penting buat kita ketahui supaya kita mengerti yang dimaksud kecerdasan rohani itu apa sebenarnya. Kalau orang tanya pada saya, apa itu definisi kecerdasan rohani? Saya akan jawab seperti ini. Kecerdasan rohani adalah ketika perubahan pemikiran terjadi dalam kehidupan kita yang menyanggupkan kita untuk membangun kesadaran rohani di dalam diri kita. Artinya adalah jiwa kita atau pikiran kita terus terbuka kepada informasi-informasi atau apa saja yang dibawa oleh roh kita kepada kita. Nah, di dalam roh kita ini kan berisi roh Allah, berisi semua. Dari situlah kemudian jiwa kita menangkap kerinduan daripada roh. Sehingga lewat pikiran yang terlatih, pikiran yang didisiplin, pikiran yang bertumbuh ke arah Kristus, pikiran inilah yang kemudian akan menentukan sikap kita, menentukan pandangan kita, menentukan perkataan kita, bahkan menentukan tindakan-tindakan kita. Disitulah kemudian kita sadar bahwa tindakan kita tidak lagi bersumber dari daging kita, tidak bersumber lagi dari pikiran-pikiran duniawi yang menguasai kita, tapi tindakan kita adalah dipengaruhi atau dikuasai oleh roh yang terlebih dahulu mempengaruhi jiwa kita. Nah, kecerdasan rohani itu adalah bagaimana jiwa kita yang secara khusus adalah pikiran kita. Kan di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dimana kalau jiwa kita ini, kita sebutkan mentalitas kita ini, mengalami pertumbuhan, terus dipengaruhi oleh roh Allah yang ada di dalam roh kita. Firman Tuhan yang ada di dalam roh kita. Semua hal-hal rohani yang Tuhan siapkan yang ada di roh kita. Terus memberi asupan, pasokan, masukan kepada jiwa kita. Maka jiwa kita ini akan kemudian memutuskan tindakan-tindakan kita. Memutuskan apa itu? Pola pikir kita. Memutuskan paradigm kita. Memutuskan bagaimana kita bergerak ke depan. Ini sebenarnya adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dalam pengembangan pribadi kita, bertumbuh di dalam Tuhan. Ini sangat penting. Sebab disinilah kita mengerti bahwa kecerdasan rohani kita itu sangat bergantung kepada terbukanya jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada hal-hal yang sifatnya rohani dari roh kita. Nah, masalahnya yang terjadi kepada banyak orang percaya adalah kita lebih terbuka kepada keinginan daging. Jangan lupa, atau keinginan tubuh kita. Kan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Betul ya? Kita harusnya lebih mendengarkan keinginan roh. Tapi kita lebih mengikuti keinginan daging, keinginan tubuh kita. Apa yang sifatnya materi. Semua yang terbatas, semua yang manusia anggap penting. Ada di alam itu. Keuangan, semuanya. Itu ada di situ tuh. Keinginan daging, pesta pora, semuanya ada di situ. Ada di tubuh manusia, ya kan? Jadi seringkali kalau roh kita tidak mendominasi jiwa kita, bahayanya adalah kalau daging kita yang mendominasi jiwa kita. Jadi kalau kita buat definisi sederhana begini. Kecerdasan rohani adalah ketika jiwa manusia lebih terbuka, lebih sadar untuk mengizinkan roh yang dikuasai oleh roh Allah ini menguasai jiwanya. Tapi, ini dia ini. Kalau kita gagal mengembangkan kecerdasan rohani kita,
maka yang terjadi adalah jiwa kita hanya akan mengambil suara dari tubuh kita, suara dari daging kita yang berisi keinginan-keinginan sensual, keinginan-keinginan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau itu menguasai kehidupan saudara, maka dapat saya pastikan, saudara boleh ada di gereja tiap hari Minggu. Saudara boleh melayani sebagai apa saja. Saudara boleh kerjakan apa aja. Tapi kalau itu merupakan apa yang saudara, merupakan posisi saudara sekarang, saya yakin saudara akan terus dikalahkan oleh hal-hal duniawi ini. Nah, mari kita akan melihat bagaimana Yesus melakukan semuanya ini. As simple as that, Alkitab berkata, dia bertambah besar dan dia bertambah hikmat dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi pertumbuhan mentalitas kita, kecerdasan rohani kita akan dilihat dalam 3 perimeter ini. Ada 3 tolak ukur ini ya. Tolak ukur ini ada 3. Yang pertama adalah dia bertambah hikmat. Nah, ini penting sekali. Dia bertumbuh di dalam hikmat. Nah, hikmat ini adalah sesuatu yang sifatnya rohani, tetapi yang dapat dimanifestasikan langsung dalam kehidupan jasmani. Hikmat ini disebut sebagai akurasi sorgawi dalam kehidupan di dunia ini. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang dapat membumikan hal-hal spiritual. Jadi dia bisa menangkap hal-hal spiritual dan menerjemahkannya dalam kehidupan yang natural. Jadi dia bisa menangkap perkara-perkara ilahi dari Tuhan, dia terjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hikmat. Alkitab berkata, dia bertambah besar secara stature, secara tubuh dia bertambah besar, tapi yang luar biasa dia bertambah hikmat. Dia bertambah dalam kecerdasan rohani, yaitu memindahkan apa yang dia dapat secara spiritual untuk dia manifestasikan secara natural. Dia manifestasikan perkara-perkara rohani yang dia terima dari Tuhan, dia bawa itu dalam keadaan jasmani dan memanifestasikannya dalam keadaan jasmani. Kalau saudara masih ingat cerita Salomo, ya, Salomo baru datang sebagai raja, baru jadi raja baru, menggantikan ayahnya Daud yang meninggal pada waktu itu. Dia kemudian diperhadapkan dengan kasusnya rumit banget. Kasusnya sangat rumit. Disebabkan karena ada 2 orang ibu bertengkar tentang anaknya. Ah, ini dia ini. Tentang anak. Jadi mereka berkata, kemarin kami punya anak masih hidup, tapi tiba-tiba yang satu anaknya mati, tengah-tengah malam dia tukar anaknya itu. Jadi kemudian waktu ibu yang satu bangun dan berkata, ini bukan anak saya, mereka berantem keras. Dan ibu tahu anaknya dong, karena ibu yang gendong anaknya, dia tahu, dia mengerti anaknya. Jadi waktu kemudian dibawa ke depan Salomo, coba dibaca ayat-ayatnya ya, dalam kitab 2 Raja-Raja, itu ditulis dengan jelas bahwa ketika ibu itu jatuh belas kasihan, Salomo mendeteksi di situ. Salomo membuat sebuah keputusan. Ini, bawa anak situ kemari, saya akan belah 2 anak ini. Supaya 1 buat kamu, 1 buat ibu ini. Adil kan kelihatannya. Tapi ibu yang sesungguhnya punya anak itu berkata begini, jangan bunuh. Biarkan aja dia diberikan kepada ibu ini. Ambil aja anak itu. Yang penting jangan dibunuh. Ibu yang satu, ya udah, potong aja jadi 2. Salomo langsung menangkap. Karena salah satu ciri dari hikmat yang dari atas, hikmat yang rohani itu adalah belas kasihan. Saudara bisa baca itu di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Ada daftar daripada hikmat yang dari atas. Pertama-tama murni dan seterusnya. Tapi ada dalam belas kasihan, tidak memihak dan seterusnya. Kita boleh baca. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa Salomo telah memanifestasikan hikmat dengan jalan menerjemahkan apa dari alam sorgawi itu, dari alam rohani itu, belas kasih itu dia manifestasikan dalam alam nyata. Dan dia tahu bahwa perempuan yang merupakan ibunya adalah yang tidak mau bayinya dibunuh. Itu jelas. Itu belas kasihan seorang ibu. Kita tahu kata belas kasihan dalam
bahasa Ibrani-nya adalah raham. Dan kata itu dapat kata rahim, ya. Bahasa Arabnya rahim, bahasa Ibrani-nya itu raham. Raham artinya adalah kandungan, womb. Waktu ibu itu merasa buah kandungannya, dia jatuh belas kasihan. Salomo tahu ini ibunya. Karena Salomo menerjemahkan hikmat yang dari sorga. Nah, itu yang kita maksudkan bahwa kita perlu develop dalam hal tersebut. Kita perlu mengembangkan hal tersebut dalam pemahaman yang jelas. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan lebih jauh lagi, bahwa Yesus ini, dia memiliki hikmat. Tapi yang kedua, dia mengalami kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi adalah dia menerima kasih karunia. Kalau saudara hidup dalam kasih karunia, percayalah, saudara akan diberi kemampuan untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak sanggup saudara lakukan dengan kemampuan saudara sendiri. Disinilah kita menemukan bahwa kalau orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, orang-orang yang mengalami development di dalam kecerdasan rohani mereka adalah mereka mulai sadar, mereka dapat menerima kekuatan kasih karunia-Nya. Kata yang dipakai itu makin dikasihi oleh Allah. Itu berarti found grace. Mereka mendapatkan found favor before God and men. Dia menerima kasih karunia dari Allah. Dan dia kemudian disukai oleh manusia. Jadi ada 3. Ya, menerima kasih karunia Allah, mendapat favor dari Tuhan. Tapi juga dia disukai oleh banyak orang, manusia. Dengan kata lain, tolok ukur yang berikut adalah mereka adalah orang-orang, nah itu tuh, yang menerima favor dari Tuhan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang akan terus mengerjakan kehendak Allah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara akan belajar hal tersebut. Bahwa sebentar saudara mengembangkan kecerdasan rohani, saudara berpindah dari kekuatan diri sendiri. Saudara mulai masuk pada kekuatan Tuhan. Saudara mulai masuk kepada the ability of God. Disitulah saudara kemudian akan terkejut. Orang lain pun akan terheran-heran. Seperti Yesus tentunya. Dari mana dia belajar? Pengetahuannya dari mana dia dapat ini? Oh, mereka gagal mengerti. Waktu favor Tuhan datang, di dalamnya berisi pewahyuan, di dalamnya berisi tuntunan, di dalamnya berisi hadiratnya, di dalamnya berisi perkara-perkara ilahi yang tidak bisa didapat di dunia ini. Yang saudara bisa peroleh dari sekolah dimanapun. Nah itu dia. Favor dari Tuhan dia dapat hal tersebut. Tapi bukan cuma itu kan. Dikatakan parameter yang ketiga adalah bahwa dia kemudian itu dikasihi juga oleh manusia. Artinya adalah dia bertumbuh di dalam social skill. Dia bertumbuh dalam pendekatan sosialnya. Kita nggak jadi rohani dan kemudian tapi kemudian kita membenci orang, memarahin orang, merasa diri lebih benar, merasa diri pintar, serendah-rendahin orang, kemudian jadi rasis, dan kemudian jadi prejudice. Kita nggak begitu kan. Semakin kita bertumbuh di dalam kita punya kecerdasan kerohanian kita biasanya akan semakin memiliki social skill. Kita akan memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kita akan mahir membangun hubungan. Sebab waktu kita mahir membangun hubungan, trust me, di situ ada pelajaran rohani yang luar biasa. Waktu kita membangun hubungan, kita mulai menanggalkan keegoan kita. Kita mulai terbuka pada orang lain, mengizinkan orang lain masuk dalam kehidupan kita. Semakin kita mulai membangun hubungan, kita kemudian mulai dekat dengan orang lain mulai gesek kita. Kita kemudian mulai belajar pengampunan. Belajar arti menyerahkan hak pribadi. Belajar artinya merendahkan diri untuk menerima opini orang lain. Belajar untuk mengembangkan pemahaman pribadi. Bahwa di dunia ini bukan cuma saya yang menjadi pusat perhatian. Tapi Tuhan yang utama. Saya tidak boleh mendahulukan diri saya. Saya harus mendahulukan orang lain. Saya harus menganggap orang lain lebih utama dari diri saya sendiri. Itu kalau kita mulai mengembangkan apa yang saya sebut dengan social skill kita. Nah, Yesus menunjukkan hal ini. Selain dia berhikmat, dia found favor, dia juga disukai oleh manusia karena dia mengembangkan social skill. Yesus sangat menyenangkan. Percayalah, sampai anak-anak kecil mengikut dia.
Yang gak suka dia cuma orang-orang Yahudi saja, orang-orang Farisi, orang-orang agamawi yang tidak menyukai bagaimana dia begitu free dalam freedomnya berhubungan dengan manusia. Nah, kita kemudian menemukan bahwa Yesus di sini terus mengembangkan social skillnya. Bayangkan, sampai anak kecil datang kepadanya. Jadi he become the attractions for kids, ya. Anak kecil datang, ada sesuatu yang menyenangkan dalam dirinya. Dia disukai oleh orang-orang. Orang menyukai dia. Karena ada satu kepribadian yang menyenangkan dalam dirinya. Saudara, bukan kita berupaya mencari approval manusia. Tapi kita harus mengerti bahwa kalau kita ini bertumbuh secara atau menjadi cerdas secara rohani, kita mengembangkan kecerdasan rohani ini, maka kita akan bertumbuh dalam itu people skill kita, social skill kita. Kita akan kemudian pintar bergaul. Kita tahu berkata benar di atas yang benar. Kita tahu menegur yang salah. Kita tahu kapan melakukannya. Kita tidak menghakimi, tapi kita menunjukkan jalan kebenaran buat mereka. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya bertumbuh. Kita sebagai orang percaya itu mengalami development di dalam kepribadian kita. Nah, 3 parameter tadi menolong kita untuk mengerti. Nah, saya akan mengakhiri apa yang saya sampaikan dengan mengatakan ini pada saudara. Nah, ini ada sebuah proses yang terjadi. Nah, proses itu sebenarnya sederhana. Saya menyebutnya sebagai sebuah proses perjalanan ketaatan. Proses perjalanan ketaatan. Nah, ketaatan itu dimulai dari takut kepada Tuhan. Itu dimulai dengan penghargaan yang tertinggi atau cinta kepada Tuhan. Itu dimulai dari situ. Ketaatan kita dimulai dari kasih kepada Tuhan. Setelah kita mengalami kasih kepada Tuhan ini, kita kemudian akan mengalami terobosan-terobosan yang lain. Kita kemudian mulai mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Saya cuma mengutip satu ayat ini dan saya berharap ini akan menjadi ayat yang terakhir buat kita. Di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama. Ayat yang saudara sudah tahu. Ini bukan ayat yang baru buat kita. Ayat itu berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, itu dia itu. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi memberikan kepada kita kuasa, kasih, dan ketertiban. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka. Dibilang begini, for God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Disinilah kemudian saya mengerti bagaimana Roh Kudus menginginkan pemikiran kita sehat. Terjemahan Indonesianya kata menguasai diri atau mengendalikan diri itu datang dengan kata sound mind, ya. Terjemahan bahasa Indonesia bilang dan dapat menahan diri. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dapat menguasai diri. Terjemahan baru mengatakan adalah sebagai ketertiban. Tapi terjemahan lain berkata it's a self-discipline. Sebuah disiplin pemikiran. Nah, saudara, kata yang lain adalah penguasaan diri. Ya, disinilah kita kemudian mengerti bahwa dari roh kita yang ada di dalam ini, Tuhan mau menyatakan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, power. Jadi kita akan bertumbuh juga dalam kuasa. Dan kuasa yang luar biasa itulah kuasa untuk mengendalikan diri, kuasa untuk berbuat baik, kuasa untuk menjadi martir, kuasa untuk mengorbankan diri kita di atas altar Tuhan, supaya bukan kehendak yang lain yang terjadi, tapi kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kasih dari Tuhan akan menguasai kita. Tapi yang paling luar biasa adalah sound mind. Pikiran yang sehat. Pikiran yang tertib. Pikiran yang terkendali. Pikiran yang bertumbuh kepada pemikiran Kristus. Nah, jalan ketaatan ini ditulis dalam Ibrani pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Ditulis dengan jelas bahwa Tuhan berkata dalam keadaannya sebagai manusia,
Dia telah mempersembahkan doa dan ratap tangis kepada Bapa. Dan karena kesalehannya dia didengar. Kata kesalehan itu takut akan Tuhan. Ya, karena kesalehannya, karena takutnya akan Tuhan, dia didengar. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya, sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar untuk taat. Taat dalam penderitaan. Wow, saya menyukai hal ini. Dan inilah yang saya sebut dengan kecerdasan rohani. Dalam journey kita sadar persis bahwa untuk bertumbuh kita menghadapi ujian. Tapi kita perlu developing kecerdasan rohani kita. Supaya kita dapat membuat pilihan-pilihan yang cerdas dalam kehidupan ini. Tahukah saudara? Nanti dengan antikristus itu soal pilihan satu saat. Saudara mau menyembah Tuhan atau mau menyembah uang? Saudara menyembah Tuhan atau menyembah kemudahan? Saudara tetap menyembah Tuhan atau menyembah fasilitas? Itu akan tersedia di depan saudara. Kita semua masuk dalam kehendak Allah yang sempurna. Dan developing spiritual intelligence atau mengembangkan kecerdasan rohani ini akan menolong saudara untuk membuat perbedaan-perbedaan yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa supaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus membantu kami untuk kami terus mengembangkan kecerdasan rohani kami, bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan membantu kami, biar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Biar kami menjadi pelaksana firman-Mu, dan bukan hanya pendengar saja. Bicara terus dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih banyak hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita serukan visi Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H. Ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Mari saudara, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, puji syukur bagi nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengajar, boleh menegur kami ya Tuhan. Dan bila firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami untuk menjadi berkat buat kami. Dan biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Jonathan Patiasina Tuhan. Bila kasih setia-Mu berlimpah atasnya, sertai dimanapun hamba-Mu Kau utus ya Tuhan. Jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bapa yang berkati dia Tuhan. Biarlah dimanapun hamba-Mu ini melayani, nama-Mu dipermuliakan. Berkati istri dan anak-anaknya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk para jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah-rumah sekarang ya Tuhan, bila kasih setia-Mu juga berlimpah atasnya ya Tuhan. Kau yang tolong apapun yang mereka hadapi Tuhan. Setiap pintu-pintu yang tertutup, kami percaya Kau bukakan pintu-pintu yang baru Tuhan. Kau berkati yang sakit, Kau beri kekuatan menjadi sehat ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga lindungi dimanapun mereka berada ya Tuhan. Keluarga demi keluarga, Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Untuk Pak Niko beserta keempat wakilnya. Dimanapun mereka melayani Engkau, biarlah kasih setia-Mu berlimpah atasnya. Pakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, jaga lindungi, beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Bapak Bundiano Totong. Dimanapun sekarang hamba-Mu melayani, biar kasih setia-Mu juga berlimpah atasnya. Beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu. Berkati untuk Cik Alien juga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu. Berkati anak-anak mereka, mantu cucu, apapun yang mereka kerjakan, boleh menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bawa dalam doa kami untuk wakil gembala kami, Pak Michael. Biarlah kasih setia-Mu juga berlimpah atasnya ya Tuhan. Berkati Tuhan, pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Dalam melayani Engkau ya Tuhan, pakai dia Tuhan. Berkati istrinya,
Berkati anak-anaknya, mantunya, cucunya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Allahku, kami mengucap syukur untuk para pemimpin kami ya Bapa. Kami juga bawa bangsa kami. Terima kasih kalau kami ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami mau ucapkan shalom, ada kedamaian, ada damai sejahtera buat bangsa kami ini. Ada ketentraman, keamanan buat bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami ini. Dari Pak Presiden, Pak Jokowi beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Biarlah hikmat kasih karunia-Mu berlimpah atasnya. Untuk mereka boleh mendapat jalan keluar dalam setiap masalah yang mereka hadapi ya Tuhan. Berkati untuk para pejabat dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Juga berkati untuk TNI ya Tuhan. Angkatan Laut, Darat, Udara, juga kepolisian ya Tuhan. Yang mereka menjaga bangsa kami ini ya Tuhan. Beri hikmat atas mereka ya Tuhan. Kami juga mau patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala usaha-usaha untuk memecah belah bangsa kami ini. Juga niat-niat jahat, teroris-teroris, apapun juga. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau patahkan segala niat-niat jahat mereka. Pakai para TNI, Angkatan Laut, Darat, Udara, menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menjaga bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat bangsa kami ini ya Tuhan. Bangsa yang Kau jaga, biji mata-Mu ya Tuhan, seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Mata-Mu tertuju buat bangsa kami ini. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang boleh melayani dalam ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan atas kami. Biarlah anugerah kasih setia-Mu berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersyukur hari ini kita telah diberkati melalui hamba-Nya dengan firman yang menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita berdoa intip dengan Tuhan supaya karunia, kekuatan, anugerah Tuhan menyertai kita, supaya kita dimampukan menghidupi firman yang kita dapat pada pagi dan siang ini. Oleh karena itu sebelum kita pulang, kiranya mari kita mau pulang dengan berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, oleh begitu kasihnya Tuhan kepada kita, sampai hari ini Ia menyinari wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Dan Ia menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Oleh karena itu pergilah, bawalah segala berkat kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyebut kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan menyertaimu, haleluya, amin.